Hai, pecinta alam. Kalau kalian lihat kuda normal, tentunya sudah biasa saja. Tapi yang ini agak lain, yaitu kuda terkecil di dunia. Namanya Thumbelina. Tingginya hanya sekitar 17,5 inci, atau 44,5 cm, atau mungkin setinggi anjing kecil, Hailey. Thumbelina ini sangat populer di media dan diliput secara luas. Namun sedihnya, dia hidup relatif singkat, hanya selama 17 tahun dan meninggal pada tahun 2018. Kuda ini adalah kuda terkecil di dunia. Seekor kuda kastanya, ini adalah hasil pembiakan sepasang kuda mini, ditambah kecelakaan genetika, yaitu bernama dwarfisme. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kuda. Mulai dari sejarah dan pengertian kuda. Kuda, atau Equus ferus caballus, adalah mamalia jinak, berjari satu, dan berkuku. Keluarga dari taksonomi Equidae. Equidae kadang-kadang juga dikenal sebagai keluarga kuda. Keluarga taksonomi kuda termasuk seperti keledai dan zebra. Mereka juga berkerabat dekat dengan Equidae ordo Perissodactyla yang mencakup tapir dan juga badak. Kuda telah berevolusi selama 45 hingga 55 juta tahun terakhir. Dari makhluk kecil berjari banyak, lalu menjadi hewan besar berjari tunggal seperti saat ini. Manusia mulai menjinakkan kuda sekitar 4000 tahun sebelum Masehi, dan domestikasi mereka diyakini telah meluas pada 3000 tahun sebelum Masehi untuk kuda di subspesies Caballus yang dijinakkan. Meskipun beberapa populasi peliharaan hidup di alam liar sebagai kuda liar, yang masih tersisa yaitu kuda Przewalski, yang mungkin sekarang hanya dapat dilihat atau ditemukan di alam liar Mongolia. Lanjut ke biologi singkat. Mereka memiliki harapan hidup 25 tahun hingga 30 tahun. Jarang ada kuda sampai usia 40-an. Namun, rekor mencatat, kuda tertua yang diverifikasi adalah bernama Old Billy, yaitu kuda pada abad ke-19 yang hidup sampai usia 62 tahun. Lainnya di zaman modern, ada juga kuda bernama Sugar Puff yang telah terdaftar di Guinness World Records sebagai kuda poni tertua di dunia, namun meninggal pada tahun 2007 saat usia 56 tahun. Beralih ke genetika. Kuda memiliki 64 kromosom. Genom kuda diurutkan pada tahun 2007, dan di dalamnya mengandung 2,7 miliar pasangan basa DNA, yang lebih besar dari genom anjing, namun lebih kecil dari genom manusia ataupun genom sapi. Kuda ini memiliki kehamilan yang berlangsung sekitar 340 hari, dan biasanya menghasilkan satu anak kuda. Kuda adalah spesies presosial. Anak kuda mampu berdiri dan berlari dalam waktu yang singkat setelah lahir, terutama anak kuda jantan. Terkadang secara fisik mampu bereproduksi hanya pada usia sekitar 18 bulan. Hewan ini adalah herbivora dengan pola makan seperti rerumputan dan bahan tanaman lainnya, dan dikonsumsi terus-menerus sepanjang hari. Dan oleh karena itu, dibandingkan dengan manusia, mereka memiliki perut yang relatif kecil, tetapi usus yang sangat panjang untuk memfasilitasi aliran nutrisi yang stabil. Misalnya saja, seekor kuda seberat 450 kg akan makan 7 hingga 11 kg dan juga minum sekitar 38 hingga 45 liter air. Kuda juga memiliki penglihatan siang dan malam yang sangat baik. Namun, mereka memiliki penglihatan dua warna atau dikromatik. Penglihatan warna mereka agak mirip kebutaan warna merah hijau pada manusia, di mana warna-warna tertentu, terutama merah, muncul sebagai bayangan hijau. Yang kita ketahui, kuda memiliki mata besar dan terbesar dari semua mamalia darat. Dan karena mata mereka berada di kedua sisi kepala mereka, kuda dapat melihat bahaya yang datang dari segala arah. Tapi satu-satunya tempat yang tidak bisa mereka lihat adalah di belakang mereka, di depan, dan di bawah hidung mereka.
Nah, kuku kuda dimulai dengan falang distal, setara dengan ujung jari atau ujung kaki manusia, yang dikelilingi oleh tulang rawan dan jaringan lunak kaya akan darah seperti lamina. Dinding luar kuku dan tanduk terbuat dari keratin. Bahan ini juga bahan yang sama dengan kuku manusia. Kukunya terus tumbuh, dan pada sebagian besar kuda peliharaan perlu dipangkas setiap 5 hingga 8 minggu. Dengan demikian, kuda ini memiliki kecepatan berlari yang kencang, sekitar 40-48 km per jam. Namun, rekor tercepat dicatat sekitar 88 km per jam. Kuda memiliki pendengaran bagus, dan pina dari masing-masing telinga dapat berputar hingga 180 derajat. Ini memberikan potensi pendengaran 360 derajat tanpa harus menggerakkan kepala. Hal ini membuat kebisingan berdampak pada perilaku kuda, dan jenis kebisingan tertentu dapat menyebabkan stres. Sebuah studi tahun 2013 di Inggris menunjukkan bahwa kuda yang dikandangkan paling tenang jika mendengarkan musik country atau klasik, tetapi justru menunjukkan tanda-tanda kegugupan jika saat mendengarkan musik jazz atau rock. Nah, mungkin selera musik kuda ini ada selera yang santai-santai saja. Bagaimana kalau mendengarkan dangdut ya? Studi ini juga merekomendasikan untuk memperdengarkan musik di bawah volume 21 desibel. Nah, namun ironisnya, mereka malah justru yang suka membuat banyak kebisingan. Kuda-kuda ini membuat berbagai macam suara, jauh lebih banyak daripada hewan lainnya. Bentuknya seperti meringik, mendengus, dan suara aneh lainnya yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Suara-suara ini sangat penting bagi kuda, karena ini adalah cara bagaimana mereka mengkomunikasikan panggilan kawin atau mungkin untuk memperingatkan kuda-kuda lainnya tentang bahaya yang ada di dekatnya. Nah, apakah ini mungkin juga suara kuda? Heboh. Putarkan video heboh Whimsical. Baru lagi dari Whimsical. Heboh. Kita beralih ke perilakunya. Kuda bisa tidur sambil berdiri dan berbaring. Dalam adaptasi dari kehidupan di alam liar, kuda tidur lebih nyenyak saat berkelompok. Karena beberapa hewan akan tidur, sementara yang lain berjaga-jaga untuk mengawasi jika ada pemangsa. Seekor kuda yang dipelihara sendirian tidak akan tidur nyenyak karena instingnya adalah selalu waspada terhadap bahaya atau mungkin insecure. Kuda adalah hewan mangsa dengan respons fight or flight yang sangat kuat. Dibuktikan dengan reaksi pertama mereka terhadap ancaman adalah terkejut, dan biasanya mereka melarikan diri. Meskipun mereka akan bertahan dan membela diri ketika mereka terpepet dan atau saat anak mereka terancam. Ukuran waktu reaksi kuda hanya sekitar 0,3 detik. Jika dibandingkan dengan rata-rata manusia, sekitar 1,6 detik. Artinya lebih satset kuda. Dan dari sifat insecure-nya ini, alhasil kuda tidak seperti manusia, yaitu kuda tidak tidur dalam waktu yang padat dan tidak terputus seperti manusia. Namun justru, mereka waktu istirahatnya sangat singkat atau singkat-singkat. Kuda menghabiskan 4 hingga 15 jam sehari untuk beristirahat, dan dari beberapa menit hingga beberapa jam berbaring, sebagian besar dalam interval pendek masing-masing sekitar 15 menit. Kita beralih ke terah kuda. Terah kuda secara umum dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan karakter sifat umum. Yang pertama adalah darah panas atau hot blood yang mengandalkan dengan kecepatan dan daya tahannya. Berikutnya, darah dingin atau cold blood seperti kuda penarik dan beberapa kuda poni. Mereka biasanya digunakan untuk pekerjaan berat dan pekerjaan yang lambat. Dan yang paling digemari adalah darah hangat atau
warm blood, dikembangkan dari persilangan antara darah panas dan darah dingin. Seringkali berfokus pada pembuatan ras untuk tujuan berkuda tertentu, khususnya di Eropa. Dan ada lebih dari 300 ras kuda di dunia saat ini, dikembangkan untuk berbagai kegunaan. Nah, penamaan panas, dingin, hangat sebenarnya bukan arti yang sesungguhnya. Penjelasannya, kuda adalah mamalia, dan dengan demikian adalah mutlak hewan berdarah panas atau endotermik berlawanan dengan hewan berdarah dingin atau poikilotermik. Namun istilah hot atau cold atau warm blood ini yang digunakan memiliki arti tersendiri dalam konteks terminologi kuda, yang digunakan untuk menggambarkan perilaku, bukan untuk menggambarkan suhu tubuh secara harfiah. Kita kasih contohnya. Contoh terah berdarah panas, seperti kuda oriental, akal teke. Ada juga kuda Arab, barb, dan kuda Turkoman yang sekarang sudah punah. Serta ada juga thoroughbred, terah yang dikembangkan di Inggris dari terah oriental yang lebih tua. Nah, untuk contoh untuk yang berdarah dingin adalah kuda-kuda penarik yang dibutuhkan untuk menarik bajak atau kereta berat yang penuh dengan orang. Contohnya seperti Belgian dan Clydesdale. Dan kuda poni juga masuk dalam kelompok berdarah dingin. Selanjutnya adalah terah darah hangat atau warm blood. Itu seperti Trachner atau Hanoverian. Berkembang saat kereta kuda dan kuda perang di Eropa disilangkan dengan Arab atau thoroughbreds yang menghasilkan kuda tunggangan dengan lebih halus daripada kuda penarik. Kuda dan manusia berinteraksi dalam berbagai kompetisi olahraga dan kegiatan rekreasi non-kompetitif, serta ada juga dalam aktivitas kerja seperti pekerjaan polisi, militer, pertanian, hiburan, dan terapi. Kuda secara historis digunakan dalam peperangan, dari mana berbagai teknik berkuda dan mengemudi dikembangkan, menggunakan banyak gaya, peralatan, dan metode kontrol yang berbeda. Selain digunakan untuk menjadi alat, hewan ini juga bisa digunakan untuk fungsi konsumsi. Salah satunya untuk bahan berbagai macam barang seperti alat musik, sepatu, pakaian, dan lain sebagainya. Selain itu juga, susu kuda dikonsumsi atau diminum oleh orang-orang dengan kawanan kuda besar, mungkin seperti bangsa Mongol. Daging kuda juga banyak dikonsumsi oleh manusia sejak lama. Berdasarkan data Kemenkes RI, setiap 100 gram daging kuda segar mengandung 18,1 gram protein, 2,7 mg besi, 3,0 mg niacin, dan 150 mg fosfor. Dan ini menunjukkan bahwa kandungan protein, besi, niacin, dan fosfor termasuk tinggi untuk daging hewan. Jika kalian ingin menonton versi histori atau nilai ekonomi tentang kuda ini, bisa cek video di Alumni PS. Sampai jumpa.